Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara siang hari ini. Pada siang hari ini saya dan rekan saya William, mahasiswa perhotelan Pelita Harapan akan membagikan materi tentang pembuatan lingkungan. Selamat sore kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di Rumah Pintar. Kembali UPH hadir untuk kita akan bersama-sama belajar sesuatu, yaitu hari ini topiknya kita akan belajar bersama-sama membuat celimpungan. Pembuatan celimpungan ini. Yang pertama adalah minyak, sudah pasti itu. Lalu ada garam, ada micin, ada juga sagu tani, lalu ada daun bawang, lalu ada ini bumbu yang sudah kami campur dan sudah digiling. Ini isinya adalah bawang merah, bawang putih, lalu ada kunyit juga dan semacamnya. Lalu ada ini adalah kaldu yang berbentuk butiran, ini kaldu jamur. Lalu ini ada santan yang kental ya. Lalu ada ikannya yang jadi bintang utama di proses pembuatan celimpungan, adalah ikan tenggiri, dan juga ada air putih. Oke, pertama-tama mari kita rebus airnya dulu. Sembari kita menunggu air mendidih, mari kita membuat celimpungannya. Oke, yang pertama itu ikannya akan dihaluskan lagi dengan menggunakan tangan saja. Lalu tambahkan sedikit garam. Lalu tambahkan sedikit micin, lalu diaduk sampai rata. Lalu tambahkan sedikit sagunya. Kalau kebanyakan itu sebenarnya selera ya. Kalau misalnya terlalu banyak sagu itu hasilnya akan lebih alot. Ada beberapa orang yang lebih memilih dia itu alot atau seperti keras seperti itu, karena disimpan bisa lebih lama. Lalu kalau saya sendiri ya, saya lebih suka sedikit alot ya. Ini semua kembali lagi ke selera. Dia itu punya ciri khas yang hampir mirip seperti pempek dan laksa. Bedanya itu kalau misalnya pempek ya dia hanya seperti ini saja lalu direbus. Kalau celimpungan itu dia emang seperti pempek, ini direbus, tapi dia mempunyai kuah. Kuahnya itu menggunakan kuah santan dan kunyit. Sampai sedikit kalis ya Bu ya, ini adonannya. Sepertinya sudah siap. Lalu cukup seperti buat bakso aja Bu, diambil lalu diginiin, diambil langsung direbus saja. Di sini jangan lupa diaduk ya Bu, supaya tidak nempel di bawah. Ini kalau misalnya udah matang dia akan mengambang. Jadi tunggu saja sebentar. Nggak lama kok kalau misalnya masak-masak seperti ini. Jadi ini cukup bagus untuk ibu-ibu yang kalau misalnya sedang berpuasa, ini cukup bagus untuk dibuat saat berbuka. Soalnya dari prosesnya juga cukup mudah. Ini sepertinya sudah matang. Bisa kita cek langsung. Seperti ini sudah matang dengan sempurna. Ya, nggak ada bagian tepungnya lagi. Kita langsung tiriskan saja. Sekarang kita akan membuat sausnya ya. Sausnya juga cukup simple. Yang pertama itu kita tumis dulu ya bumbu-bumbu halusnya. Minyaknya sedikit saja.
Itu bumbu halusnya itu tumis sampai harum saja. Habis itu kita langsung masukkan santannya. Sampai sekiranya sudah harum, kita akan menambahkan santan. Bahan-bahan yang kami gunakan itu adalah bawang merah, bawang putih, lalu ada kunyit, ada saya nggak tahu bahasa Indonesianya, galanggal. Nah, sekiranya sudah harum, kita akan menambahkan santan. Kalau bila sudah menambahkan santan, harus selalu diaduk ya Ibu ya. Kalau misalnya tidak diaduk, dia akan pecah. Lalu langsung cepat-cepat tambahkan air. Langsung diaduk. Kalau bila tidak diaduk dengan itu, santannya akan pecah. Nanti akan rasanya juga kurang enak. Ini saya akan menambahkan, ini adalah kaldu jamur, tambahkan sedikit saja, karena yang ini itu dia rasanya cukup kuat. Jadi kalau misalnya kebanyakan nanti malah rasanya seperti rasa jamurnya akan terasa sekali. Lalu tinggal campurkan saja celimpungannya langsung di dalam. Tunggu sampai ini kan karena celimpungannya sudah matang, itu nggak usah lama-lama, hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit atau mungkin kurang sampai bumbunya meresap ke dalam celimpungannya. Dan sudah selesai. Ini sudah matang celimpungannya. Saya langsung masukkan ke dalam piring ya. Tinggal taburi, Ibu bisa menggunakan sambal atau sambal yang Ibu biasa gunakan atau Ibu biasa makan. Karena ini celimpungan ini cocok untuk hampir semua sambal yang khas-khas Indonesia ya. Ini saya akan mencampurkan daun bawang sedikit. Dan sudah selesai. Untuk takaran air santan itu sebenarnya 1:1. Kalau pakai susu saja ya, sebenarnya bisa, cuma ya hasilnya bakalan lebih creamy saja Ibu, lebih gimana ya nanti? Lebih creamy. Acara selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolik kepada Ibu Megawati dari Ketua Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Bapak Nonot Yuliantoro. Pelatihan pembuatan celimpungan, semoga ini menjadi penambahan wawasan, penambahan keterampilan, atau mungkin penyegaran gitu buat ibu-ibu dan bapak sekalian yang hadir di ruangan ini. Oleh sebab itu, secara simbolik saya memberikan sertifikat kegiatan pelatihan ini kepada Ibu Megawati yang mewakili Rumah Pintar. Dan dengan penyerahan ini, saya juga akan sekaligus menutup acara ini secara formal. Bapak Ibu semuanya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih karena telah mengikuti acara yang telah kami persiapkan dan selesai. Saya mewakili para panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dan perbuatan yang salah. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.